disepakati. Komunikasi inklusif mengenali, menghargai, dan merespon. Anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki cara komunikasi yang berbeda. Di video kali ini, kami akan membahas bagaimana cara yang dapat masyarakat lakukan guna mengenali, menghargai, dan merespon model komunikasi inklusif yang efektif dan suportif. Berikut ini adalah beberapa contoh komunikasi anak berkebutuhan khusus di berbagai lingkungan. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada komunikasi anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat. Yang kedua ada komunikasi anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada komunikasi anak berkebutuhan khusus di lingkungan keluarga. Tunarungu atau gangguan pendengaran, tantangan yang dihadapi tidak bisa menangkap bahasa lisan secara utuh, apalagi tanpa bantuan alat dengar atau kemampuan membaca gerak bibir. Bahasa isyarat menjadi alat komunikasi utama, namun tidak semua orang bisa memahaminya. Sulit mengakses informasi verbal di lingkungan sosial, sekolah, atau layanan publik yang tidak ramah visual. Sering dianggap cuek atau tidak responsif padahal mereka tidak mendengar. Tunagrahita atau gangguan intelektual, tantangan yang dihadapi, pemahaman bahasa terbatas terutama terhadap kalimat panjang, abstrak atau konsep yang kompleks. Sulit mengekspresikan perasaan atau kebutuhan, sehingga sering frustasi, butuh pengulangan dan contoh konkret dalam memahami instruksi, sering disalahartikan sebagai malas atau tidak bisa diajak bicara, padahal mereka hanya butuh waktu lebih lama. Autisme atau gangguan spektrum autisme, tantangan yang dihadapi, kesulitan membaca ekspresi wajah, nada suara atau bahasa tubuh, sehingga interaksi sosial bisa terasa membingungkan. Sebagian anak nonverbal dan menggunakan cara alternatif seperti gestur, gambar, atau aplikasi untuk berkomunikasi. Sensitivitas tinggi terhadap suara, cahaya, atau sentuhan yang membuat mereka menolak atau menghindari situasi sosial tertentu. Sering dianggap aneh, tidak sopan, atau tidak tertarik pada orang lain, padahal cara mereka memproses dunia berbeda. Metode diadik atau dyadic communication adalah bentuk komunikasi interpersonal yang berlangsung antara dua individu secara langsung dan tatap muka, seperti antara guru dan siswa. Metode ini memungkinkan terjadinya interaksi yang bersifat personal, responsif, dan intens, sehingga sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam konteks pembelajaran di sekolah luar biasa atau SLB, komunikasi diadik digunakan guru untuk menyampaikan materi secara perlahan, mengulang-ulang informasi, serta menyesuaikan pendekatan verbal maupun nonverbal sesuai dengan kemampuan siswa. Penelitian menunjukkan bahwa melalui komunikasi diadik ini, guru mampu membangun kedekatan emosional dengan siswa, memahami kebutuhan khusus mereka, dan memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran. Penerapan komunikasi diadik juga terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa ABK karena anak merasa dihargai, didengar, dan dibimbing secara langsung. Selain itu, komunikasi ini juga menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif, empatik, dan penuh dengan perhatian yang sangat penting dalam mendukung perkembangan akademik dan sosial anak. Setelah kita memahami berbagai tantangan komunikasi yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus atau ABK, baik tunarungu, tunagrahita, ataupun autisme, kita menyadari bahwa hambatan bukan hanya berasal dari kondisi anak itu sendiri, melainkan juga dari lingkungan yang belum siap
kurangnya pemahaman masyarakat, serta pendekatan yang belum tepat. Namun, kabar baiknya, setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Dengan pendekatan yang tepat, komunikasi bukan lagi menjadi penghalang, melainkan bisa menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang penuh pengertian dan empati. Nah, sekarang saatnya kita beralih ke bagian yang paling penting. Bagaimana kita sebagai orang tua, guru, teman sebaya, maupun masyarakat umum bisa menjadi bagian dari solusi. Mari kita bahas solusi tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar setiap anak apapun kebutuhannya memiliki kesempatan yang setara untuk didengar, dimengerti, dan dihargai. Penerapan metode Diadik sebagai solusi komunikasi efektif memberikan dampak positif yang nyata bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Melalui pendekatan ini, anak akan dilatih untuk merespon dan memulai komunikasi dalam suasana yang nyaman dan suportif. Dampak positifnya akan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan sosial, serta mempererat hubungan antara anak dan pendamping. Dengan komunikasi yang terbangun secara timbal balik, anak merasa lebih dimengerti dan diterima. Hasilnya, tercipta lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Prestasi demi prestasi yang kita saksikan hari ini adalah bukti nyata bahwa komunikasi yang efektif dan inklusif dapat membuka potensi terbaik dari anak berkebutuhan khusus. Mari bangun komunikasi yang lebih empatik dan inklusif untuk semua anak berkebutuhan khusus. Komunikasi bukan hanya sekedar pertukaran kata, namun jembatan untuk memahami, menghargai, dan merangkul perbedaan. Mari kita bangun kebiasaan berkomunikasi yang lebih sadar, suportif, dan empatik. Karena setiap orang berhak merasa didengar, dihargai, dan dimengerti. Mulailah dari kita sendiri, jadilah bagian dari perubahan dengan menciptakan ruang dialog yang inklusif di rumah, di sekolah, dan di keluarga. Untuk orang tua dan guru, mulailah untuk memberikan jeda dan mendengarkan lebih saat berkomunikasi dengan anak karena mereka berusaha memahami dengan caranya sendiri. Untuk teman dan masyarakat sekitar, cobalah ikut serta bermain dengan cara mereka. Kadang kita belajar lebih banyak saat ikut dunia mereka. Karena komunikasi yang baik dan efektif bukan hanya soal berbicara, tapi tentang mendengarkan dengan hati dan merespon dengan kepedulian. Baiklah, sekian video dari kami kali ini dan terima kasih sudah menyaksikan.